capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik ten Hag memberikan update cedera Bruno Fernandes sebelum bentrok dengan Tottenham Hotspur. Penggemar Manchester United telah menunggu dengan tidak sabar untuk pembaruan cedera pada Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu menderita cedera di ankle kanannya pada babak pertama laga semifinal Piala FA kontra Brighton akhir pekan kemarin. Akan tetapi Bruno Fernandes bertahan hingga 90 menit laga sebelum ditarik ketika pertandingan masuk ke babak perpanjangan waktu. Barulah pada menit ke-101 dia digantikan oleh Wout Weghorst. Fernandes kemudian terlihat memakai pelindung ankle seusai laga Piala FA tersebut. Dia juga difoto di rumahnya oleh sang istri, Ana Pinho, memakai penyokong ankle dengan penyangga kaki kruk dan sepatu pelindung. Setidaknya pemilik nomor punggung 8 tersebut lalu dapat berjalan tanpa kruk atau pelindung kaki di markas latihan Carrington kemudian hari. Sementara itu Erik ten Hag mengatakan Fernandes kemungkinan akan diragukan untuk pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Manajer tersebut memberi harapan bahwa cederanya tidak seburuk yang dikhawatirkan sebelumnya. Bruno Fernandes is we don't know yet, it's question mark. Kami akan melihat dulu kondisi Bruno Fernandes. Kami masih belum tahu, masih tanda tanya. Selain Lisandro Martinez dan Rafael Varane, semuanya baik-baik saja, ungkap Erik ten Hag seperti dikutip dari konversi pers sebelum laga. Lebih seringnya terhadap kondisi seorang pemain, kami memberi perlindungan dan juga pencegahan. Kita bisa melihat dia bermain satu laga penuh dan kejadiannya pada babak pertama. Namun esok adalah hari yang cepat dan kita harus lihat apakah itu memungkinkan. Tambah dari Erik ten Hag. Luar biasanya, Bruno Fernandes sendiri tidak pernah absen dari pertandingan Manchester United karena cedera. Jika masih belum bisa fit untuk laga kontra Tottenham Hotspur, Bruno Fernandes tentu diharapkan dapat turun pada laga-laga selanjutnya. Bruno Fernandes telah mengoleksi 10 gol dan 13 assist dalam 50 penampilan bersama dengan Manchester United. Namun jika tidak fit, dia dapat digantikan oleh Marcel Sabitzer yang masuk sebagai pemain pengganti di perpanjangan waktu melawan The Seagulls. Erik ten Hag memberikan kabar positif terkait cedera Alejandro Garnacho. Erik ten Hag mengungkapkan perkembangan positif tentang kebugaran Alejandro Garnacho pada konversi pers pada hari Rabu. Pemain internasional U20 Argentina itu telah absen sejak awal Maret karena cedera ligamen pergelangan kaki. Sementara itu Erik ten Hag telah mengesampingkan Garnacho dari pertandingan pada hari Kamis melawan Tottenham Hotspur. Ada beberapa berita positif tentang kebugaran anak muda tersebut setelah dia kembali berlatih di lapangan rumput hijau. Erik ten Hag mengatakan kepada wartawan melalui berita kami, Garnacho kembali ke lapangan tetapi dia belum siap untuk pertandingan besok, ungkap Erik ten Hag. Manajer tidak pernah memberikan tanggal pasti untuk kembalinya Alejandro Garnacho, tetapi jelas dia membuat kemajuan di bidang kebugaran. Tidak jelas apakah dia akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Aston Villa. Selain membawa Garnacho kembali ke dalam skuad, orang akan berpikir bahwa klub akan berusaha membuat sang penyerang menandatangani kontrak jangka panjang di dalam klub tersebut. Sebab Erik ten Hag terlihat benar-benar tidak ingin kehilangan bakat seperti Garnacho dalam waktu dekat. Kehadiran Garnacho sangat dinantikan oleh manajer Erik ten Hag untuk mengarungi sisa musim kompetisi ini. Sebab Manchester United sangat sibuk di akhir musim. United harus berjuang mengamankan 4 besar Liga Inggris, yang berarti tiket ke Liga Champions musim depan. Mereka juga akan bermain di final Piala FA melawan rival sekota Manchester City. Karena jadwal padat dan penting di akhir musim, United juga bahkan dikabarkan tidak mau melepas wonderkids tersebut membela timnas Argentina di Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada 20 Mei mendatang. Jika dilepas, maka United tidak akan bisa memakai jasa pemuda 18 tahun tersebut di 2 laga terakhir, laga Liga Inggris serta final Piala FA yang baru akan digelar pada 3 Juni 2023. His impact on the game from Spurs, yeah. Erik ten Hag mengklaim Manchester United punya rencana untuk Harry Kane. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan perhatian khusus kepada Harry Kane. Dia menyebut bahwa sang striker bisa jadi ancaman nyata bagi setan merah. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di Premier League di tengah pekan ini. Setan merah akan memainkan laga tandang ke markas Tottenham Hotspur untuk pertandingan pekan ke-33 IPL. Di laga tersebut, Tottenham Hotspur memiliki banyak pemain yang bisa jadi pembeda di laga tersebut. Salah satunya adalah Harry Kane yang punya reputasi sebagai striker kelas dunia. Erik ten Hag mengakui bahwa Kane harus diberikan perhatian khusus di laga tersebut.
Saya rasa sudah jelas bahwa Harry Kane memiliki dampak yang besar bagi Spurs, ujar Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Ten Hag mengakui bahwa Harry Kane bisa menjadi ancaman nyata bagi timnya, karena dia tahu jika dibiarkan, Harry Kane bisa membobol gawang timnya. Itulah mengapa Erik ten Hag menyiapkan rencana khusus untuk mematikan pergerakan Harry Kane di laga tersebut. Kami memiliki rencana untuk menghentikan dirinya. Kami sudah melakukan itu saat kami bertanding di kandang kami, dan kami bisa melakukan itu, ungkap Erik ten Hag. Menurut Erik ten Hag, salah satu kunci untuk menghentikan Harry Kane adalah bertahan bersama. Jadi dia menilai seluruh skuad United harus bekerja sama untuk menghentikan sang striker. Kami harus menyiapkan rencana yang sangat bagus untuk menghentikan dirinya. Kami harus bertahan sebagai sebuah tim karena Harry Kane adalah penyerang yang cerdik. Jadi kami tidak boleh membiarkan dirinya berada di posisi di mana dia bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya, ungkap Erik ten Hag. Tottenham Hotspur sendiri memiliki misi khusus saat berhadapan dengan Manchester United nanti. The Lilywhites butuh kemenangan setelah mereka kalah dari Newcastle dengan skor 6-1 pada akhir pekan kemarin. Bermain kandang akan menjadi motivasi lebih bagi para penggawa Tottenham Hotspur untuk memberikan kepercayaan fans terhadap klubnya tersebut. Performa Harry Maguire rusak status kapten di Manchester United. Mantan bek dan juga kapten Manchester United mengatakan bahwa Harry Maguire telah kehilangan respect sebagai kapten tim imbas performa buruk di level klub. Hal itu diungkapkan oleh Nemanja Vidic dalam channel YouTube milik mantan rekan duetnya di jantung pertahanan Manchester United, Rio Ferdinand. Bermitra dengan Rio Ferdinand, Nemanja Vidic dikenal sebagai bek kuat United. Dia membawa klub meraih 5 gelar Liga Premier dan 1 Liga Champions di antara gemilang trofi lainnya. Sebaliknya, Harry Maguire bukan favorit fans Manchester United. Performanya jelas tidak mencerminkan labelnya sebagai bek terbaik di dunia. Bahkan sejumlah fans United di media sosial dengan niat mengumpulkan daftar dosa berupa deretan blunder bek berusia 30 tahun itu, baik berupa teks maupun potongan video. Maguire punya masalah karena dia tidak tampil bagus. Ketika Anda tidak tampil baik, sulit untuk mengatakan kepada seseorang apa yang harus dilakukan, ucap Vidic. Saya pikir Maguire tampil dengan baik untuk tim nasional Inggris. Dia hebat untuk Leicester, tetapi jelas dia kesulitan untuk tampil di United. Sulit untuk mendapatkan rasa hormat jika seperti itu. Secara umum setiap kapten harus menjadi pilihan pertama, harus menunjukkan contoh, harus bermain dengan baik, dan harus berjuang untuk klub. Dan kemudian semua orang akan mengikutinya. Tambah dari Nemanja Vidic. Harry Maguire sendiri bukan pilihan pertama, kedua, bahkan ketiga bagi Erik ten Hag. Maguire berpotensi dilepas oleh United di akhir musim ini, meski kontraknya tersisa hingga Juni 2025. West Ham United dan Aston Villa dilaporkan berminat menampung mantan bintang Leicester City tersebut. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.